Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan para sahabat di channel Ferry Jaber, di mana tempat kita berbagi kisah-kisah misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang sebuah kampung terkutuk yang dikenal dengan sebutan Kampung Setan. Konon, siapapun yang nekat memasuki kampung ini tidak akan pernah kembali dalam keadaan yang sama. Penasaran seperti apa kisahnya? Tonton sampai habis. Dan buat kalian yang punya pengalaman horor, kirimkan cerita kalian ke email yang ada di deskripsi channel Ferry Jaber. Siapa tahu cerita kalian yang bakal saya ceritakan di video berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak juga yang merasakan kengerian seperti ini. Sekarang matikan lampu, pakai headset, dan bersiaplah mendengarkan kisah petaka di Kampung Setan. Kampung Setan, sebuah nama yang terdengar seperti cerita dongeng bagi sebagian orang, namun bukan bagi warga desa sekitarnya. Terletak di pedalaman Jawa Tengah, kampung ini sudah lama ditinggalkan penghuninya, tetapi bukan karena alasan biasa seperti pindah atau bencana alam. Kampung ini ditinggalkan karena kutukan, dan siapa saja yang memasuki ke sana tidak pernah kembali dengan selamat. Mereka yang nekat dikabarkan bertemu dengan makhluk-makhluk gaib yang haus akan jiwa manusia. Di tahun 2003, seorang pemuda bernama Joko merasa tertantang untuk membuktikan kebenaran legenda tersebut. Joko seorang penggemar berat hal-hal berbau supranatural bersama dua temannya, Tono dan Andi. Dia berencana untuk menghabiskan satu malam di kampung itu. Mereka ingin merekam bukti bahwa Kampung Setan hanyalah desa tua yang sudah ditinggalkan, tanpa ada sesuatu yang mistis di dalamnya. Kita bakal buktikan yen kabeh iki cuman mitos. Dalam bahasa Indonesia, kita akan buktikan bahwa semua ini cuma mitos, kata Joko sambil tersenyum percaya diri kepada Tono dan Andi. Mereka bertiga membawa kamera, senter, dan beberapa peralatan dasar untuk bermalam. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan Mbah Tirto, seorang ketua desa setempat yang segera memperingatkan mereka. Ojo mlebu nang kampung iki, cah enom wis akeh sing ilang tanpa jejak. Jangan masuk ke kampung itu, anak muda, sudah banyak yang hilang tanpa jejak, ujar Mbah Tirto dengan nada penuh kekhawatiran. Namun Joko hanya tertawa kecil. Kabeh iki mung cerita kosong, Mbah. Ora ono apa-apa nang kono. Semua itu cuma cerita kosong, Mbah. Tidak ada apa-apa di sana, jawabnya dengan santai. Meski hati kecil mulai merasakan ada yang salah, Joko tetap nekat. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Kampung Setan, diiringi tatapan penuh kekhawatiran dari warga desa. Setibanya di pintu masuk kampung, suasana terasa berbeda. Angin mendadak berhenti berhembus dan kesunyian yang mencengkam menyelimuti tempat itu. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Semakin lama semakin berguna, seolah-olah kampung itu menelan suara dengan keheningannya. Jalan setapak menuju kampung itu dikelilingi hutan lebat. Pohon-pohon tinggi yang tampak seperti raksasa penjaga tempat terkutuk itu. Kok sepi banget ya? Kenapa sunyi sekali ya? Tanya Tono, mulai merasa tidak nyaman.
Joko hanya mengangguk meski dalam hatinya juga Joko hanya mengangguk meski dalam hatinya juga mulai merasakan ketidakberesan. Saat mereka melangkah lebih jauh, mereka melihat rumah-rumah tua yang sebagian besar sudah roboh dan dipenuhi oleh lumut dan tanaman liar yang merayap hingga ke atap. Di balik jendela-jendela yang pecah, mereka seakan melihat bayangan melintas, tetapi setiap kali mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Malam semakin mendekat, dan langit berubah menjadi lebih gelap dari biasanya. Udara yang semula hanya dingin berubah menjadi menusuk tulang. Mereka mendirikan tenda di dekat sebuah bangunan besar yang dulunya mungkin adalah balai desa. Suasana semakin mencekam ketika Tono tiba mendengar suara gamelan yang samar. "Joko, kue kurungu ora?" "Joko, kamu dengar tidak?" tanya Tono dengan wajah pucat. "Suara apa?" balas Joko. Namun Joko dan Andi tidak mendengar apa-apa. Meski begitu, Tono yakin ada suara gamelan dari kejauhan. Dan semakin lama suaranya semakin jelas. "Iki kudu panggonan sing aman, kue kabeh kudu lunga. Ini bukan tempat yang aman, kalian harus pergi." Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Ketiganya terdiam, merasa ada seseorang yang berbicara. Saat menoleh ke belakang, seorang pun perempuan tua berdiri di sudut jalan, mengenakan kain lusuh dengan wajah yang sulit diidentifikasi karena tertutup bayangan. "Sopo kue? Siapa kamu?" tanya Andi dengan gugup. Namun perempuan itu hanya menatap mereka dengan mata kosong, kemudian menghilang seolah-olah ditelan oleh kegelapan. Seketika itu tubuh mereka merinding dan Joko mulai merasakan ketakutan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. "Wes, ndang balik. Sudah, ayo pulang," desak Tono, tetapi Joko masih enggan menyerah. "Ora, kita kudu buktekno, iki kabeh mung omong kosong." "Tidak, kita harus buktikan ini semua cuman omong kosong," kata Joko. Meski kini suaranya terdengar gemetar. Saat malam semakin larut, mereka memutuskan untuk masuk ke salah satu rumah yang lebih besar, berharap bisa beristirahat sejenak. Rumah itu tampak lebih terjaga dibandingkan yang lain, meskipun penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Namun, begitu mereka melangkah masuk, suasana semakin mencekam. Bau busuk tiba-tiba menyeruak dari dalam rumah, membuat mereka mual. Di dalam rumah, mereka menemukan sebuah ruangan dengan pintu besar yang terkunci rapat. Rasa penasaran mendorong Joko untuk mendobrak pintu itu. Saat pintu terbuka, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Di dalam ruangan gelap itu ada puluhan boneka kayu yang berdiri di sepanjang dinding. Semuanya menghadap ke tengah ruangan. Di tengah ruangan itu ada sebuah kursi goyang tua yang bergerak perlahan, seolah-olah ada seseorang yang duduk di atasnya. "Iki apa iki? Ini apa ini?" gumun Andi dengan suara serak. Sebelum ada yang sempat menjawab, salah satu boneka kayu tiba-tiba bergerak. Matanya yang terbuat dari manik hitam memutar perlahan, menatap lurus ke arah mereka. "Lungo, iki tutup panggonmu. Pergilah, ini bukan tempatmu." Suara serak terdengar dari boneka itu. Ketiganya tersentak mundur. Tubuh mereka membeku oleh rasa takut yang mendalam. Joko berusaha keluar dari ruangan itu, namun pintu
yang mereka masuki tadi sudah hilang. Kok pintunya ora ono iki? Kenapa pintunya tidak ada? Teriak Tono. Panik mereka mencoba mencari jalan keluar. Namun setiap sudut rumah membawa mereka kembali ke ruangan yang sama. Ruangan penuh boneka kayu dan kursi goyang terus bergerak. Tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara langkah kaki yang menyeret di atas lantai. Mereka berbalik dan melihat sosok perempuan dengan wajah pucat, namun rambut panjang terurai dan mata yang hitam legam berdiri di tengah ruangan. Perempuan itu menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tidak wajar. Kowe wis teko, saiki ora bakal bisa lunga. Kamu sudah datang, sekarang kamu tidak akan bisa pergi, kata perempuan itu sambil melangkah mendekat. Andi yang paling dekat dengan sosok itu tiba-tiba terlempar ke dinding. Tubuhnya membentur keras dan jatuh, tak sadarkan diri. Joko dan Tono hanya bisa terpaku. Takutan merasuki setiap inci tubuh mereka. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Makhluk-makhluk gaib dari setiap sudut kampung muncul, mengepung mereka dengan tawa yang menakutkan dan jeritan yang memecah keheningan malam. Joko, Tono, dan Andi terjebak dalam lingkaran kengerian yang tidak bisa mereka pahami. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan kamera yang dibawa oleh Joko dan teman-temannya, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Kamera itu berisi rekaman malam penuh teror, dengan jeritan-jeritan mencengkam dan bayangan-bayangan hitam yang berlarian di belakang mereka. Hingga kini, Joko, Tono, dan Andi belum pernah ditemukan warga desa. Mereka telah menjadi korban berikutnya dari kutukan kampung setan, terperangkap selamanya dalam kegelapan kampung yang terkutuk itu. Kampung setan memang bukan tempat yang biasa, dianggap remeh. Ya, begitu aja cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan kata atau sama dengan cerita ini, saya minta maaf. Terima kasih yang sudah menonton video channel Ferry Jaber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.